Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Temaram di Balik Tanco. Seperti biasa kami akan membawakan topik-topik yang sangat-sangat presisi. Tentunya juga topik-topik yang sangat-sangat problematik yang sedang hangat di tengah-tengah kalangan masyarakat warga Wakanda yang notabene diisi dengan rakyat-rakyat yang mempunyai suara-suara yang indah. Di sini kami akan membahas dengan tema yang sangat-sangat presisi pastinya. Ya kan, ditemani dengan kolega-kolega saya. Di kanan saya ada Kang Fadlan, ada Abang. Wait a minute. Who are you? Abang Akbar. Di sebelah kiri saya ada kolega saya juga, ada Bung Roni berserta Akang Haris yang akan menemani hari-hari kalian dengan konten-konten yang penuh dengan problematik, tentunya dengan yang sangat presisi. Kita mau bahas apa nih? Gini. Jadi kita akan membahas sesuatu yang mungkin sangat seru pastinya. Ya kan? Pasti sangat hebat. Tentunya sangat boom. Sudah pasti. Ya. Jadi stay tune terus di podcast Temaram di Balik Tantrum. Yes. Jadi sekarang sedang marak di kalangan kita, ya kan, kalangan anak muda terutama Jabodetabek itu parah bro. Apa tuh bro? Parah bro. Parah betul bro. Ya kan? Apa tuh? Kalau dulu di rentang tahun 2017 sampai 2015 lah sampai 2020, ya kan, pasti terkenal dengan istilah-istilah namanya cabe-cabean tuh, ya kan. Ya remaja-remaja tanggung, ya kan, yang udah pengen ngebet pengen dewasa, cuma masih anak-anakan bro, ya kan. Gimana? Usia SMP ya. Nah, pendapat kalian gimana nih Tentang pergaulan gini ya. Saya malah bukan pendapat sebenarnya, ini menambahkan isu aja, menambahkan teman-teman nih biar menarik nih. Ya. Saya pernah sedikit menilai teman saya sendiri, kayaknya mereka tuh berpendapat bahwa gue kalau nggak gini tuh kagak asik bro, katanya begitu. Maksudnya gini, kalau gue nggak jadi, mohon maaf, kalau misalkan cewek ya, kalau gue nggak jadi cabe-cabean yang vulgar gini, hidup tuh monoton bro. Lah, Berarti gede dong. nah dulu ini kenapa ini? Kalau menurut saya ini perspektif yang bisa dibilang salah menurut saya, tetapi ya mungkin buat sebagian orang sudah biasa gitu kan karena pergaulan. Coba yang lain gimana perspektif kalian? Serem bro, bocah-bocah sekarang tuh, bocah SMP ya kan, tantam tenteng, tawuran sana sini, belum tahu apa-apa, bacok orang, bunuh orang, lah bujet. Itu fenomena bro, ya kan. Akhir-akhir ini di daerah sekitar Ciputat ya, kan gue tinggal di Ciputat nih, ya kan, gue tinggal di Ciputat nih, ya kan. Itu marak namanya gangster, ya kan. Nyerang warkop bro, warkop lu, warkop main. Lagi nyantai. Orang lagi santai nih, dateng. Lah kan lagi dateng ngopi ngerokok ngobrol, anjing dibacok. Set, lah kan kemarin ke di Ciputat gerbek Indomaret. Nah, berantakin. wow. Kemarin tuh. Ada main. Ada main. Indomaret diserang bro. Gimana coba? Otaknya gimana otaknya? Kalau mau nyerang mah kan
Bawaslu ya diserang. Ini agak sedikit kesana kemari. Indomaret Tapi emang brand benar juga lah. Iya. Tapi emang benar juga. Lebih baik kita atau kalian para gangster menyerangnya pemerintahan sana yang tidak punya otak, yang cacat akan demokrasi. Tapi bro, kalau di Bogor itu kayaknya lebih ke pelajar bro. Pelajar. Jadi kayak baru pulang sekolah, nungguin angkot, langsung bacok mati. Malam-malam ya. Wow, itu. Malam di Bogor tuh begitu. Karena gua sendiri kan tinggal di Bogor nih ya kan. Gitu, gua tuh tetangga gua tuh masih SMA tuh kalau berangkat sekolah pulang sekolah tuh pasti mereka pakai jaket biar nggak dikenalin seragam sekolah mana gitu. Karena walaupun dia bukan orang yang sering ikut tawuran gitu ya, tapi bisa kena imbasnya. Jadi seremnya pergaulan bebas tuh Gimana nih di gitu, pergaulan Bung Roni gimana? Yang ada di sana atau Bung Akbar, Pondok Cabe ya kan? Ya, pokoknya sih bandel ya, jangan bego lah. Betul. Sepakat. Bandel jangan bego. Jangan aja. Betul juga sih. Bahkan boleh, bego jangan ya. Kalau di rumah lu gimana tuh, Bung Roni? Kalau dari tadi kan ini perspektif orang Jabodetabek ya. Gua sebagai orang seberang, orang Riau kan pasti beda lah. Jadi apa tadi? Pergaulan bebas itu memang udah menjalar. Bahkan sampai ke kampung-kampung sana udah menjalar. Jadi kalau di kampung gua itu kan kalau nggak ngikut trennya orang kota itu ketinggalan zaman katanya. Maksudnya kota Riau apa kota Jakarta? Kota Riau. Kota Riau. Jadi kalau nggak ikutan orang Jakarta kayaknya kurang keren nih. Ngumpul bareng cewek. Kan? Nah, jadi Berarti emang hampir sama sih. Iya. Hampir sama dengan nggak jauh beda gitu. Ya nggak jauh beda ya berarti. Ya kayak Jakarta sama yang di kampung di Riau, berarti sama aja. Nggak ada bedanya berarti. Tapi lu pas nginjek Jakarta nih, kaget nggak ngeliat kehidupan Jakarta yang lebih brutal? Wah, brutal. Gitu. Kaget banget kan. Bocah udah minum kan udah mabok. Bulan Ramadan lah ya. Minum pagi-pagi. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Itu kan. Bulan Ramadan kan bulan suci, Bro. bagi seseorang. Ya bagi yang menjalani, Bro. Menjalankan, Bro. Pertanyaan emang Anda puasa dong? Ya kalau Saya itu, puasa bang, gimana sih? Aduh, cuma Kalau kagak tahu itu- ya mereka mah. itu mah tergantung kitanya, Bro. Puasa. Iya Kita udah niat. Ya. Jam 1 ada nelpon kan. Bro, di rumah nggak? Warteg yuk. Bener sih, itu setan, Bro. Itu iblis itu. Karena emang pergaulan bebas di Jabodetabek ya, itu udah semakin kompleks gitu kan. Kita ngelihatnya kayak tiap malam. Sekarang mana ada sih, ya kan? Gimana sih sebutan Jakarta tuh? Jakarta tuh the city kota nggak pernah tidur apa katanya ya. Ya kan Jakarta is never sleep. Asik ya kan, kata-kata bocah-bocah Jaksel mah. Ya kan kalau belum subuh tuh belum pulang, Bro. Waduh. Belum subuh belum enak. Ya kan. Jadi itu malam-malam ngapain? Nah, emang malam ya banyak yang nongkrong pasti ya kan. Kumpul kebo. Maksudnya masukin kebo ke dalam kandang gitu. Iya, boleh nanti abis ini omongan ini di-cut ya. Tapi teman-teman sepakat nggak sih kalau dinamika pergaulan yang seperti ini bukan hanya di Jabodetabek gitu, sebenarnya udah lumrah ya. Sebenarnya udah jadi kayak kebiasaan nggak sih? Iya, tapi sebenarnya kalau kayak anak kan pergaulan bebas itu kan sebenarnya kalau menurut gue ya nggak melulu tentang tentang Apa tuh? tentang kejelekan gitu. Ya kita kan bisa bergaul dengan kayak kita anak muda bisa bergaul sama bapak-bapak gitu, asal jangan mabok gitu sama bapak-bapaknya gitu. Tapi gini, Bro. Kita tuh bisa melihat dari kondisi sekitar lingkungan, ya kan?
Kalau misalkan lingkungan sekitar rumahnya itu atau sekitar daerah rumah itu tempat ibadah ya kan, di tempat di situnya di sekitar situ ada majelis ya kan, ada masjid, biasanya yang kayak tadi kita sebutin tuh itu agak berkurang. Nah, terjaga gitu ya terjaga. Cuman ya namanya yang di daerah-daerah marginal nih ya mohon maaf ya kan, yang bisa dibilang marginal ya kan, yang itu di tempat ya sarangnya preman ya kan, atau di sebagian pasar ya kan, biasanya kan ada tuh ya kan, ya warga-warga situ tuh lebih gila lagi kan dibanding daerah-daerah kita yang ada masjid, yang ada majelis-majelis, ada majelis taklim, majelis sholawat ya kan, yang nggak melulu Jakarta atau Jabodetabek, nggak melulu tentang keburukan gitu kan, ya kan, hanya di daerah-daerah tertentu aja sih sebenarnya ya kan. Terlebih ya kan dengan adanya teknologi kan yang baru sekarang kan, sosmed segala macem, Instagram, TikTok ya kan, Twitter, jadi X ya, jadi X ya kan, lagi TikTok bro, mantep bro, asli bro, Apa itu? mantep bro, Apa itu yang mantep tuh? mantep bro, bisa dilihat bro, keseharian bro, ya kan. Apa itu yang mantep? Kan, bocil-bocil sekarang yang bangun tidur scroll TikTok. Ya kan? Agak pagian dikit, agak siangan dikit, main ML. Joget, Nah, joget. nah. Yang ini kita bisa lihat kan di handphone kita masing-masing ya kan. Tapi kalau yang joget-joget kayak gitu tuh jari kita berat buat scroll lagi. Iya nggak sih? Berat bro buat Itu scroll mah lagi. aja kali, itu mah Hah? aja kali. Tapi kan gini bro. Tapi emang bener bro, ngerasain Buat lah. ngurusin ya kan. Biasanya kan FYP ya kan, for your pack itu kan tergantung algoritma. Gimana anda sekalian itu melihat ya kan. Kalau anda scroll yang sholawat, dakwah, pasti muncul dakwah. Kalau anda otak goyang. tapi nggak juga bro. Misalkan kayak ada gitu ya, kita udah scroll 5 kali selawat terus dakwah. Giliran ke 6 kali nih, wah ada goyangnya bro. Gini bro. Ngeri banget. Ini hancur. Iya, karena emang pergaulan sekarang itu sebebas itu ya kan. Udah pasti sebebas itu pergaulan zaman sekarang. Ya kan, semuanya gampang diakses, ya kan. Caranya mengupload atau segala macam nggak serumit dulu, ya kan. Ya kan dulu waktu zaman gua SMP ya, itu teknologi yang nggak terlalu kayak sekarang. Paling dulu tuh ramenya tuh di Kaskus, ya kan. Kalau yang tahu ya ya kan, apa forum-forumnya itu ada di Kaskus, ya kan. Twitter udah ada, cuman nggak separah kayak gini gitu kan. Ya kan, paling dulu cuma Facebook, ya kan. Banyak sih di Facebook segala macamnya, ya kan. Sekarang kan lebih mudah, ya kan. Handphone sekali download, ya kan. Ya kan, sampai ada istilahnya tuh, ya kan, dunia itu ada di tangan kalian, ya kan. Jadi ya kita mau akses dunia tinggal buka handphone aja, ya kan. Kita mau searching yang di Amerika tuh ada, ya kan, yang di Kanada ada, yang di Afrika ada, Mongol ada, Jepang ada, ya kan. Karena emang sebebas itu ya kan sekarang. Ini bukan pergaulannya aja bro yang bebas. Pikiran kita ini juga bebas bro, mikirin kemana-mana ini. Aduh. Sebagai kita kan warga negara yang nasionalis, ya kan, negara republik, ya kan, yang jauh dari kata-kata liberal, ya kan. Sebenarnya ya apalagi komunisme. Indonesia kan bukan negara komunis, bukan negara liberalis, ya kan, tetapi negara nasionalis dong, republik, ya kan. Cuman kalau kita lihat telaah lagi, ya kan, ke belakang, ya kan, sekarang kita searching segala macem, pasti itu lebih global bro, ya kan. Bisa ada yang sebut liberalis, ya kan, ada yang komunis juga, namun dia tuh nggak nampak aja, nggak nampaknya kayak kita sekarang. Kayak dulu kan nggak mungkin yang komunis, liberal, penjara, tembak, mati, yang gitu kan. Sekarang kan nasionalis, kita dilindungi dengan HAM, ya kan, hak asasi manusia dan lain-lainnya lah, ya kan, diatur oleh undang-undang. Cuma seakan
undang-undang ini tuh nggak ada bro, ya kan? Iya kan? Maupun ada undang-undang ITE, ya kan? Kominfo, ya kan? Goyang-goyang kelihatan udel bro, kelihatan udel bro. Udah begini-gini baik nih. Iya kan? Itu Udah memang betul. ya kan, mau kita sepro sayang, ya kan? Nggak bilang mubazir bro. Gimana ya? Emang sebebas itu dunia zaman sekarang. Terlebih ya kita nih kalau kalangan-kalangan anak muda ya kan. Ya, mungkin kalau yang rentang dari orang tua kita nggak sampai, ya kan nggak sampai ke atas sana, terus nggak sampai sejauh ini lah. Ya kan mereka paling menggunakan sosial media, WhatsApp, iya, cuman WA, ya kan paling Facebook, ibu-ibu pengajian, ya kan nggak jauh bro. Ya kan nggak kayak kita kan ada foto dikit tidak gitu, ya kan. Ada foto dikit edit, ya kan Kan itu cekrek dikit. asik bro. Asik. Iya, itu karena emang udah jadi dinamika anak muda sekarang kan. Gak di Indonesia aja bro, Di ya luar kan? negeri. Luar negeri. Cuma ya kan Indonesia ini lebih gimana ya bro? Kan katanya Wakanda nomor, Indonesia forever. Kata siapa tuh ya? Ini bahasa aduh. Nah, ya terlebih di zaman sekarang bro ya kan. Bukan di zaman sih, tahun-tahun ini kan tahun-tahun politik bro. Waduh. Ya kan. Gak hanya pergaulan aja yang bebas, ya kan. Politik sudah zaman dulu juga bebas ya kan, udah pasti bebas betul, ya kan. Berpolitik bebas ya kan, berpergaulan bebas. Jadi gimana kitanya aja, ya nggak? Betul. Iya mengontrol sih ya pembicaranya. Dimana kita punya karakter sehingga mengambil sikap akan suatu hal gitu kan. Iya sih benar. Jadi kebebasan yang sudah kita bicarakan tadi itu sebenarnya ada nggak sih kesimpulan atau garis merah yang menyebabkan ini semua terjadi? Sebenarnya Pertanyaan gitu Iya. di gua gitu. iya sih. Iya kenapa hal ini tuh bisa terjadi, ya kan? Kenapa hal ini bisa menyebar luas? Ya kan? Kenapa hal ini Bisa sebebas itu. itu dan membuat seheboh itu? Benar. Ya kan? Padahal rentang waktunya nggak jauh bro, ya kan? Kalau kita perhatiin internet masuk ke mulai menjamur di Indonesia lah ya, sekitar tahun 2010-an, ya kan? Itu ya menurut gue ya, karena gue kan Gen Z juga nih, ya kan? Termasuk Gen Z juga. Paling tahun 2010 baru masuk. Dalam rentang waktu kita sampai sekarang ya 13 tahun atau 15 tahun, termasuk cepat, ya kan? Tapi kita bisa lihat lagi, kita nih sebenarnya kita menganggap ini terlalu cepat, tapi di luar negeri itu ini kita terlalu lambat. Iya bro, ya kan bro. Benar. Universitas Harvard atau universitas mana tuh di Inggris. Harvard Inggris kan sih ya? Ah udah pokoknya itu Inggris dah. ya, oke di Inggris tahun 400 aja itu udah ada universitas bro. Indonesia masih zaman Majapahit, bro, masih Main lempar batu kayaknya. Iya kan. Coba lihat di luar negeri ada nggak lempar-lemparan telur? Ya kan? Ada sangkatan nggak bro? Nggak ada. Ya kan? Itu unik Indonesia. Unik ya Indonesia ya kan. Ya lagi-lagi itu emang Indonesia bukan Wakanda. Doang. Kalau menurut gua itu kenapa kita melihat pergaulan yang begitu bebas di dunia kan? Ini penataan pendidikan yang kurang diperhatikan oleh para dewan-dewan di atas ini. Maksudnya itu gimana nih maksudnya? Karena gini, Indonesia itu terlalu cepat dalam membagi-bagi pendidikan tanpa ada kefokusan gitu loh. Karena yang saya tahu di Inggris aja sampai sekarang itu universitas itu hanya ada ratusan di Inggris dan itu benar-benar difokuskan. Sedangkan di Indonesia, kalau kata kemarin saya dapat dari dosen Inggris yang sedang ngisi di suatu kajian, di Inggris itu cuma ada 400 kalau nggak salah, dan di Indonesia ada 3.000. Nah, gitu loh. Jadi kenapa di Inggris itu bisa cepat mengembangkan pendidikan? Karena mereka tuh fokus. Jadi nggak harus banyak, nggak harus cabang yang di mana-mana, tetapi fokus sehingga bisa
meningkatkan karakter building atau pendidikan karakter pada suatu anak gitu loh. Kalau misalkan kita mikir pakai logika, Inggris aja yang negaranya gede gitu dengan kampus 400, Indonesia langsung 4 ribuan atau 3 ribuan saya lupa. Itu bagaimana cara memfokuskannya? Apalagi menteri sekarang yang tadinya mengurus aplikasi kok tiba-tiba jadi menteri. Siapa tuh? Dan itu tiap tahun kita tahu isunya. Tiap tahun kita tahu bahwa tiap tahun itu bakal diubah tuh standar-standar akademik di Indonesia. Itu bagaimana? Pasti. Kurikulum ya. Kurikulum. Pasti Kurikulum setiap itu tahun. ganti-ganti. Sekarang kan ada Setiap tahun kalau dulu berubah. kan kurikulum apa? 2013 Kurtilas. Sekarang kan udah beda lagi tuh. Kurikulum Merdeka ya kan? Iya, Kurikulum Merdeka. kurikulum Merdeka. Ya kan jadi kayak gua sendiri ya kan punya banyak kenalan temen guru gitu kan. Mereka tuh banyak yang ngeluh, ini kenapa standar pendidikan selalu diubah-ubah? Itu dia. Ya kan? Apa karena kita bisa dibilang proyek ya? Proyek Dewan. Itu maksudnya Biasanya sih kalau yang Ngeri kayak gini, betul. yang kayak gini sih gimana ya? Bisa dibilang sih UUD. Ujung-ujungnya duit, cuan. Iya nggak sih? Ya karena emang di negara kita ini kebanyakan ya memang mementingkan cuan nggak sih? kepentingan kelompok lebih tepat. Cuan, Tapi kayaknya lebih mementingkan pribadi sih. kelompok. Susah yang pribadinya itu dalam kelompok, makanya dia bisa kuat karena kelompok itu. Oh benar juga sih. Saling menguatin ya. Berarti Kan kalau kata ibu-ibu, nenek-nenek itu kan, nih orang bisa apa kalau nggak ada kelompok ini? Nggak ada sebutin nih, kalian bisa menggambarkan gitu loh. Nenek aku yang mau kurban. nenek yang mana ya kalau gue tahu? Mungkin kalian pernah dengar statement itu lah. Saya pernah dengar statement itu. Ya saya bukannya nggak setuju sih dengan statement itu ya kan. Setuju dengan statement itu. Ya kan. Cuma emang bobrok nih. Cacat. Iya, negara ini mau dibawa kemana, bro? Makanya pergaulan bebas semakin merajalela. Nah. Karena nggak ada kefokusan dalam mencerdaskan bangsa itu sendiri gitu. Iya, anak-anak di mungkin ya kalau kita lihat di daerah Jabodetabek atau di kota-kota besar lah, ya kan di Indonesia. Kita bisa pendidikan mereka tuh lumayan merata, cuman yang di pedalaman kita lihat. Iya. Ya kan gaji guru kecil, bro. Ya kan jauh Iya, sekolah. dengar-dengar itu Fasilitas nggak gaji, lengkap. dengar-dengar Nah, gaji iya, guru fasilitas mau iya. gede kan. Iya, fasilitas nggak lengkap. Coba. Ya kita bandingin aja. Kayak di sini nih ya kan. Ya kan di Jakarta di Lebak Bulus sekolah banyak banget, bro. Ya kan. Banyak. Jakarta sini banyak, bro, sekolahan. Coba kita lihat di Kabupaten Boyolali dalam. Ya kan Jogja dalam mungkin ada banyak juga. Wah, Cuman itu kan- ada daerah-daerah yang terisolir. Itu kekurangan tenaga pendidik, ya kan. Ya kan anak-anak pada minatnya banyak loh. Ya kan tanpa kita sadari sesuatu yang viral atau anak-anak yang hebat berasal dari kampung. Ya kan? Benar-benar. Ya kan? Semangat mereka tuh lebih Karena Tapi hanya segelintir aja nggak sih? betul ya. Benar. Karena mereka mungkin jauh dari kata pergaulan. Dia mungkin fokus kalau gitu. di kampung-kampung itu kan sering ke musola buat ngaji gitu. Dari kecil tuh emang udah dididik tradisinya tuh gitu. fondasi pendidikannya sudah dibentuk Iya. sama orang tua sana ya. Tapi bodohnya pemerintah kan gitu, bro. Nggak mau memasuki sekolah-sekolah ke pelosok-pelosok gitu ya. gitu. Meratakan gitu ya. Kalau lagi pemilu doang berani turun sawah gitu kan. Berani turun sawah. Ambil maju. Iya. Itu siapa yang nanya maju? Aduh. Namanya juga Nandur. Aduh. Oh, jadi ada namanya Nanju. Ntar mah giliran udah jadi mah kan jijik, bro, main lumpur-lumpur begitu, ngeliat nyebrang-nyebrang. Mainnya begini bro, mainnya. Tapi yang jadi salah satu mungkin ya yang jadi salah satu pergaulan bebas ini semakin merajalela itu kan ibarat kata gini, bro, buntut itu kan ikut kepala, bro. Betul sih. Jadi
ya gimana guru nggak mau korupsi ya kan? Atau anak apa kayak anak muda nggak mau nyolong gitu. Kalau pemerintahnya aja kayak masih nyolong duit negara. Gitu bro. Sama aja kan kayak ngasih contoh gitu buat. Iya sih benar. Itu Sebenarnya bisa ditarik lagi pergaulan bebas ini lebih ke arah gengsi sih. Gengsi anak Kenapa muda. Kenapa tuh? Ya kan gengsi anak muda, ya kan. Kita lihat aja. Ya kan. Pakaian-pakaian deh, ya kan. Sekarang, zaman sekarang pakaian-pakaian outfit. Kita bisa membedakan mana anak yang dari kampung, mana yang emang dia besarnya atau gedenya itu udah di kota. Itu beda jauh, ya kan. Dari segi penampilan aja kita tahu, ya kan. Ya kan kalau kita ngeliat nih, ya kan, anak yang udah gedenya emang di kota, ya kan. Bung Roni pun yang dari kampung sudah beradaptasi ya kan dengan kota, ya jadinya pasti ikut kota, nggak mungkin, ya kan, karena ini persoalan gengsi, bro. Gengsi itu di atas segalanya kayaknya sih. Benar banget. Ya kan? Berarti kita bisa ambil banyak aspek sebenarnya. Iya. Banyak sebab kenapa bisa pergaulan bebas ini merajalela gitu kan. Iya, karena persoalan ini kompleks, Tuh. ya kan, dan nggak bakal selesai, bro. Kita mau sampai kapan, bro? Ini mau kita lanjut podcast sampai 20 jam juga kita oke, bro. Sumpah, bro. Asal ada makanan dari menteri. iya. Makan siang sih. Waduh, kayaknya kalau Susu. kayaknya kalau kita dapat serangan Fajar 10 juta mah oke nih. Kali gitu BRI mau endorse tuh. Ya kan Fruity ini nggak di endorse nih. Parah betul. Ya kan rokok juga nggak ada yang endorse ini. Ya kan, bro. Aduh. Asbak juga jadi tong sampah. Oke, gimana nih kesimpulannya nih, Bung Syaka Wishab? Ya kan, jadi kesimpulannya kita bisa tarik garis lurus atau kita cari benang merahnya ya. Ini persoalan pergaulan bebas yang sangat bebas ya kan zaman sekarang. Ini nggak jauh dari gengsi, nggak jauh dari tadi apa problematika bobroknya pendidikan, ya kan, dengan atau pemerintah yang kurang bertanggung jawab ya kan. Ya kan, jadi nasib rakyat ini, nasib anak-anak yang zaman sekarang kaula muda itu dipertaruhkan untuk kedepannya. Ya kan, bagaimana menuju generasi emas Indonesia 2045 kalau anak mudanya masih kayak sekarang, bro? Gebuk meja ke siapa tuh ya? Wadio maksudnya Pokoknya seperti itu, bro. Jadi permasalahan ini memang sangat kompleks. Jadi kita nggak bisa memahami ini dari satu sudut pandang. Ya kan, banyak sudut pandang lain yang mungkin mempunyai pendapat yang lebih tentang ini, ya kan. Ya, cuman ya namanya kita anak muda kan, berkomentar dan berkritik bebas dong. Ya. Mungkin perlu disuguhi asam sulfat. Asam folat, asam sulfat, asam nitrat. Oh iya. Jangan ntar ujung-ujungnya lagu Bento diganti nih. Apaan tuh? Benjo. Bro, kayaknya kalau pembahasan ini nggak cukup, bro, sampai 2 jam 3 jam ke depan, bro. teman-teman kita kawal terus nih, Iya. para dewan-dewan nih, biar nggak bobrok lagi sehingga pendidikan itu bisa mempengaruhi pergaulan bebas kita. Iya, jadi daripada kita ngobrol terlalu panjang dan terlalu jauh lagi, ya kan, ini kita skip, nanti kita tunggu lagi di part 3. Jadi bisa ditungguin lagi ya, bro, di part 3 podcast kami berlima ini yang akan membahas problematika yang sangat presisi dan juga yang sangat problematis, namun digeluti dengan tidak keluar dari secara namanya norma agama. Ya, jadi stay tune terus di podcast kami, podcast Temaram di Balik Tantrum.